Soal nomor 6. Perbandingan massa X dan massa Y dalam pembentukan senyawa XY adalah 3:2. Jika 15 gram zat X direaksikan dengan 12 gram zat Y, maka massa XY yang diperoleh dan zat yang tersisa sesudah reaksi adalah A. Massa XY 12 gram, zat yang tersisa 3 gram zat X. B. Massa XY 15 gram, zat yang tersisa 3 gram zat Y. C. Massa XY 20 gram, zat yang tersisa 2 gram zat X. D. Massa XY 25 gram, zat yang tersisa 2 gram zat Y. E. Massa XY 27 gram, dan tidak ada zat yang tersisa. Soal ini menggunakan konsep hukum-hukum dasar kimia. Sesuai dengan hukum Proust, pada soal, massa X banding Y haruslah 3:2. Jika massa X banding Y yang direaksikan tidak sama dengan 3:2, maka salah satu reaksi akan sisa. Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. X plus Y menghasilkan XY. Perbandingan massa X banding Y banding XY sama dengan 3:2:5. Massa X yang direaksikan sama dengan 15 gram, berarti dikalikan dengan 5, yaitu dari 15 dibagi 3. Massa Y yang direaksikan sama dengan 12 gram, berarti dikalikan dengan 6, yaitu dari 12 dibagi 2. Oleh karena dikalikan dengan bilangan lebih besar, Y akan bersisa. Massa XY yang terbentuk sama dengan 5 dikali 5 gram, sama dengan 25 gram. Massa Y yang sisa sama dengan total massa reaksi dikurangi massa produk, sama dengan 15 ditambah 12 gram, kemudian dikurangi dengan 25 gram, sama dengan 2 gram. Jadi, massa XY yang diperoleh sama dengan 25 gram, dan zat yang tersisa sesudah reaksi sama dengan 2 gram zat Y. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 7. Urutan kekuatan larutan elektrolit yang benar dari yang terlemah ke yang terkuat adalah A. H2SO4 1M, HCl 1M, NH4OH 1M, C2H5OH 1M. B. C2H5OH 1M, NH4OH 1M, HCl 1M, H2SO4 1M. C. C2H5OH 1M, NH4OH 1M, H2SO4 1M, HCl 1M. D. H2SO4 1M, C2H5OH 1M, HCl 1M, NH4OH 1M. E. NH4OH 1M, C2H5OH 1M, HCl 1M, H2SO4 1M. Soal ini menggunakan konsep larutan elektrolit non-elektrolit. Urutan kekuatan larutan elektrolit dari yang terlemah ke yang terkuat adalah non-elektrolit, kemudian elektrolit lemah, dan kemudian elektrolit kuat. Semakin besar konsentrasi, semakin elektrolit kuat. Pada opsi jawaban, konsentrasi sama, yaitu 1M, sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. C2H5OH yang tergolong alkohol merupakan senyawa non-elektrolit. NH4OH yang tergolong basa lemah merupakan senyawa elektrolit lemah. HCl dan H2SO4 yang tergolong asam kuat merupakan senyawa elektrolit kuat.
Pada konsentrasi yang sama, keelektrolitan H2SO4 lebih besar daripada HCl, karena H2SO4 terionisasi menghasilkan 2 ion H+, sedangkan HCl hanya menghasilkan 1 ion H+. Jadi, urutan kekuatan larutan elektrolit yang benar dari yang terlemah ke yang terkuat adalah C2H5OH1M, NH4OH1M, HCl1M, H2SO4 1M. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 8. Besarnya pH larutan 0,58 gram MgOH2 jika diketahui ArCa sama dengan 24, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1 dalam 500 ml larutan adalah A. 2 min log 4, B. 2 plus log 4, C. 11 plus log 4, D. 12 min log 4, E. 12 plus log 4. Soal ini menggunakan konsep asam basa. MgOH2 merupakan basa kuat. Untuk mencari pH pada basa kuat digunakan rumus OH- sama dengan M dikali valensi basa atau B. Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Massa MgOH2 sama dengan 0,58 gram. Mr MgOH2 sama dengan 58. Volume sama dengan 0,5 liter. Valensi basa atau B sama dengan 2. OH- sama dengan M kali B sama dengan M per Mr per volume dikali B sama dengan 0,58 dibagi 58 per 0,5 dikali 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. POH sama dengan min log OH- sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 2. pH sama dengan 14 min 2 min log 4 sama dengan 12 plus log 4. Jadi, pH MgOH2 tersebut adalah 12 plus log 4. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 9. Jika 20 mili HNO3 0,1 M dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 M, maka massa NaOH jika diketahui Mr NaOH sama dengan 40 yang bereaksi pada saat titik ekivalen adalah A. 0,08 gram, B. 0,16 gram, C. 0,20 gram, D. 0,24 gram, E. 0,32 gram. Soal ini menggunakan konsep asam basa. Pada titrasi penetralan asam kuat ditambah basa kuat berlaku NH+ sama dengan NOH- sama dengan A kali M kali V sama dengan B kali M kali V. Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Volume HNO3 sama dengan 20 mili, sama dengan 0,02 liter. Molaritas HNO3 sama dengan 0,1 M. Molaritas NaOH sama dengan 0,2 M. A kali Ma kali Va sama dengan B kali Mb kali Vb. 1 kali 0,1 kali 0,02 sama dengan 1 kali 0,2 kali Vb. Vb sama dengan 0,01 liter. M sama dengan N per V sama dengan M per Mr dibagi V. MnAOH sama dengan M kali V dikali Mr,
sama dengan 0,2 dikali 0,01 liter dikali 40 sama dengan 0,08 gram. Jadi, massa NaOH yang bereaksi adalah 0,08 gram. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 10. Sebanyak 100 ml larutan perak nitrat 0,1 m dicampur dengan 2220 mg kalsium klorida menghasilkan endapan perak klorida menurut persamaan 2 AgNO3 ditambah CaCl2 menghasilkan 2 AgCl ditambah CaNO3 2 kali. Massa endapan yang terbentuk adalah diketahui ARAG sama dengan 108, Cl sama dengan 35,5, Ca sama dengan 40. A 1,435 gram, B 2,87 gram, C 5,74 gram, D 14,35 gram, E 28,7 gram. Soal ini menggunakan konsep stoikiometri. Ingat, jika mol zat-zat tidak sebanding dengan koefisien, gunakan reaksi pembatas, yaitu yang hasil bagi antara mol mula-mula reaksi dengan koefisiennya yang paling kecil. Sehingga, soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. NaGNO3 sama dengan M kali V sama dengan 0,1 M dikali 100 ml sama dengan 10 mmol. NCaCl2 sama dengan M per Mr sama dengan 2220 mg dibagi 111 sama dengan 20 mmol. Mol dibagi koefisien AgNO3 dibanding mol dibagi koefisien CaCl2 adalah 10 per 2 banding 20 per 1 atau 5 banding 20. Reaksi pembatas sama dengan AgNO3 karena hasil baginya lebih kecil, yaitu 5. Mol reaksi pembatas saat setimbang selalu habis. Mol CaCl2, AgCl, dan CaNO3 2 kali saat reaksi ditentukan dengan perbandingan koefisien terhadap AgNO3 yang merupakan reaksi pembatas. 2 AgNO3 ditambah CaCl2 menghasilkan 2 AgCl ditambah CaNO3 2 kali. Mol AgNO3 mula-mula adalah 10 mmol. Karena AgNO3 adalah reaksi pembatas, maka mol mula-mula AgNO3 sama dengan mol AgNO3 saat bereaksi, sehingga mol AgNO3 saat bereaksi adalah 10 mmol, dan saat setimbang dia habis. Dengan membandingkan koefisien terhadap AgNO3, dapat diketahui mol CaCl2 saat bereaksi adalah 5 mmol. Mol AgCl saat bereaksi adalah 10 mmol. Mol CaNO3 2 kali saat bereaksi adalah 5 mmol. Sehingga mol CaCl2 saat setimbang adalah 15 mmol. Mol AgCl saat setimbang adalah 10 mmol. Mol CaNO3 2 kali saat setimbang adalah 5 mmol. M AgCl sama dengan N dikali Mr. Mol AgCl adalah 10 mmol, sehingga 10 mmol dikali 143,5 sama dengan 1435 mg sama dengan 1,435 gram. Jadi jawaban yang tepat adalah A.